A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifa Iriani. Saya dari SMPN Negeri 4 Bale Endah. Di Januari 2024 ini, saya akan mereview bacaan yang sudah saya baca menggunakan teknik AI. AI adalah A. Alasan saya memilih buku tersebut. I. Isi dari buku tersebut. Dan H. Hikmah dari buku tersebut. Saya akan mereview bacaan yang sudah saya baca yang berjudul Merindu Baginda Nabi, yang ditulis oleh Habibur Rahman El-Siraji dan diterbitkan oleh Republika Penerbit Jakarta 2018. Alasan saya memilih buku tersebut adalah karena memotivasikan saya untuk lebih berusaha menggapai sesuatu yang diinginkan dan tidak pantang menyerah untuk meraih prestasi. Isi dari cerita tersebut adalah menceritakan seorang bayi yang dibuang kedua orang tuanya di tong sampah. Lalu kemudian bayi itu pun ditemukan oleh nenek-nenek yang bernama Mbah Tentrem, yang kesehariannya menjual nasi pecel. Sekitar 2 bulan dirawat, Mbah Tentrem pun meninggal. Kemudian bayi itu pun diasuh oleh Pak Nur dan Bu Salamah, pasangan suami istri yang sudah 8 tahun menikah namun belum dikaruniai anak. Bayi itu pun diberi nama Syarifatul Bariyah atau biasa disebut Ripa. Sepeninggalan Mbah Tentrem, ia sempat menitipkan rumah dan tanahnya kepada Pak Nur dan Bu Salamah untuk diwakafkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar seperti Dipa. Dipa adalah nama yang diberikan Mbah Tentrem kepada Ripa sebelum diangkat oleh Pak Nur. Akhirnya, Pak Nur dan Bu Salamah pun mendirikan pondok pesantren. Dipa pun tumbuh menjadi gadis yang baik, pintar, dan rendah hati, lalu menjalani takdirnya dengan penuh keajaiban dan pertolongan Allah. Ripa sangat bersyukur atas didikan orang tua angkatnya, Pak Nur dan Bu Salamah, yang senantiasa bersyukur dan zuhud. Beragam konflik yang muncul dalam novel ini yaitu sekitar kehidupan Ripa dan keluarganya. Mungkin Ripa berasal dari tidak keberuntungan nasib, namun takdir Allah itu tetapi sangat baik. Konflik muncul ketika Ripa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar di Amerika. Rivalnya Arum merasa tidak terima dan melakukan banyak cara untuk melampiaskan kecemburuannya kepada Ripa dengan mencelakai Ripa. Namun Ripa tidak membalas Arum dengan kejahatan pula. Justru kebaikan Ripa disalahartikan oleh Arum, ditambah sahabat Arum yang terus menghasut Arum untuk lebih membenci Ripa. Digambarkan sebagai peran antagonis untuk Arum dan sahabatnya yang bernama Tiwi. Dalam novel ini juga tidak menceritakan kisah Ripa saja, diceritakan juga Pak Nur, ayah angkatnya Ripa. Pak Nur, ayah angkatnya Ripa, adalah orang yang sangat mencintai baginda Nabi Rasulullah. Setelah menunda beberapa kali keinginannya untuk umroh ke Tanah Suci, karena lebih mementingkan kondisi dan keperluan panti asuhan yang dipimpinnya, akhirnya Pak Nur dan Bu Salamah pun pergi ke Tanah Suci untuk menziarahi makam Nabi. Dengan hasil uang yang susah payah beliau kumpulkan sendiri dari usaha bakso setelah selama ini uangnya mereka kebanyakan untuk didonasikan ke panti tersebut. Allah menjabah doa Pak Nur dan Bu Salamah. Bahkan Pak Nur diizinkan oleh Allah untuk melepas rindu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau, Pak Nur, meninggal dunia di Tanah Suci Madinah sama seperti dengan Rasulullah. Di akhir cerita, Ripa akhirnya bisa meneruskan pendidikannya dengan kuliah di München, Jerman, atas rekomendasi atas satu profesor kenalan guru semasa SMA-nya. Selain itu, Ripa pun bisa mengobati kerinduannya untuk sowan kepada Rasulullah SAW dan menziarahi kubur abahnya di Madinah. Dengan umroh bersama Umi, teman-temannya, dan guru terbaik masa SMA. Di dalam teknik AI juga ada H, yaitu hikmah. Hikmah yang saya ambil dari cerita tersebut adalah kita harus selalu berusaha, tidak putus asa walaupun jatuh berkali-kali, dan kita harus taat kepada Tuhan dimanapun kita berada. Sekian dari saya, itulah reviewan saya. Maaf jika ada kesalahan kata atau ejaan kata yang kurang tepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pedas.